Disclaimer: kami ingin menyampaikan bahwa karakter, lembaga, entitas, dan kejadian dalam cerita hanya fiksi belaka dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin akan bawakan alur cerita manhwa yang berjudul Return to Player. Sinopsis dari manhwa ini menceritakan, suatu hari dunia menjadi sebuah permainan, monster tiba-tiba muncul dan membunuh manusia, dan manusia telah menjadi pemain dan harus mematuhi misi. Seorang pemain yang diberi kesempatan kedua setelah jatuhnya umat manusia, Kim Se-han, akankah dia mampu mengalahkan sistem yang membuat dunia menjadi berantakan? Sebelum masuk alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe kalian dan berikan like dan komen pada setiap video, agar channel ini berkembang dan admin semangat untuk upload video setiap hari. So tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke ceritanya. Scene dibuka dengan pemberitahuan sistem. Kamu telah menyelesaikan permainan, akhir dari sebuah cerita permainan ini akan segera dimulai. Selesai, 10 tahun yang lalu, dunia ini telah menjadi panggung permainan, kami menjadi pemain dari papan permainan itu, aku harus membunuh monster dan bertahan hidup. Dia adalah Game Master yang memberikan misi, mereka yang biasa disebut GM. Kenapa mereka melakukan ini semua? Tentu saja untuk bersenang-senang, kekuasaan yang jauh di atas langit, ada beberapa dewa yang hanya menonton game ini, mereka memilih pemain favoritnya, dan mengizinkan para pemain yang terpilih untuk menggunakan avatarnya. Ada juga pemain yang langsung berpartisipasi dalam game tersebut, dan hasilnya. Ini seperti permainan sampah. Karena cerita akhir yang sulit dijangkau, ini mengakibatkan kehancuran bagi umat manusia. Apakah ada game yang lebih sampah dari ini? Setidaknya pada akhirnya, aku ingin mengacaukan mereka. Hanya ada satu cara untuk diselamatkan dari kehancuran umat manusia, untuk keluar dari dunia ini melalui lubang yang dibuat di sana. Namun ada aturan dalam game yang tidak bisa dilewati oleh avatar yang tidak dipilih oleh para dewa, untuk memasuki lubang tersebut. Aku hanya seorang player biasa, hei para dewa, apakah kalian sedang menertawakanku sekarang, pada detik akhir umat manusia, haruskah aku meminta belas kasihan? Tidak, para dewa itu, tidak akan memperdulikan kami. Sistem kembali memberitahukan, kamu telah mencapai akhir yang buruk, Lone World, akhir yang buruk gumam Se-han. Nah, bagaimana jika ini bukan akhir yang buruk sekarang, dunia yang sepi, Lone World, beri nama dengan benarlah GM bodoh. Tidak ada yang lebih menyenangkan dalam situasi ini di mana aku tetap sendirian dalam akhir cerita ini. Sistem kembali memberitahukan, kami memberi hormat kepadamu karena telah menyelesaikan semua pencapaian sendirian, semua permainan akan segera berakhir, kamu telah bekerja keras sejauh ini. Se-han pun berkata setelah membaca itu, ya, berakhir seperti ini, dia pun menusuk panel sistem dengan pedangnya dan melanjutkan, jika kata-kata kerja bagus diucapkan, itu berarti aku tidak lagi memiliki peran tersisa. Sebagai karakter yang dapat bertahan di akhir story game sialan ini, aku lebih suka ditinggalkan sendirian di dunia yang hampir binasa ini. Se-han pun memandangi pedang yang dipegangnya, dia pun memejamkan matanya dan mencoba untuk bunuh diri. Namun tindakannya terhenti ketika notif muncul, dia pun membuka matanya terkejut, apa maksudnya ini? Sistem memberitahukan, toko DLC telah berhasil dibuka, dan akan menghapus semua mode DLC gumamnya. Dijelaskan, singkatan DLC adalah Download Contents, konten yang dapat diunduh dan digunakan sebagai story tambahan dari sebuah game. Dia bergumam, ini adalah fitur toko utama untuk game konsol, mengapa ini tiba-tiba
Kamu dapat membeli merchandise DLC yang berguna untuk game, dengan poin yang diperoleh. Membaca itu dia pun bangun dan terkejut, sekarang aku bisa membelinya, hanya satu. Terlihat di panel itu tertulis jika item tersedia hanya satu, berbagai hak istimewa akan dibuka untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk memulai kembali permainan kedua kalinya dari awal, dan poin yang harus digunakan adalah 1.000.000 poin. Tentu itu membuatnya sangat terkejut, paket kesempatan putaran kedua, apakah para dewa mengetahui hal ini? Tidak, jika mereka tahu, mereka tidak akan membiarkan ini terjadi. Mengapa fitur ini muncul? Fitur yang aktif hanya setelah menyelesaikan semua game, apakah aku diberikan kesempatan pada akhirnya? Dia pun tersenyum, tidak peduli apapun yang terjadi, karena ini adalah sebuah permainan, namun, jika yang aku lihat bukanlah ilusi, satu hal yang bisa aku yakini, aku memiliki kesempatan edisi dari game ini. Dia pun menukarkan poinnya dan berkata, bahwa aku untuk memulai kembali game ini. 1.000.000 poin diperlukan untuk pembelian item ini, poin yang aku kumpulkan selama 10 tahun terakhir dari awal hingga akhir game adalah 1,7 juta poin, itu adalah keuntungan karena aku tidak menggunakan poin tersebut untuk keperluan apapun. Setelah ditukarkan, notif pun muncul, kamu telah membeli paket putaran kedua pemberian hak istimewa berlaku. Dari awal mulai putaran kedua, kamu dapat membeli berbagai produk di toko DLC nantinya. Dia pun bergumam, baiklah, semoga ini benar, jika aku benar-benar dapat memulai kembali, aku akan mengubah semuanya dari awal, aku juga bisa mengubah akhir dari cerita omong kosong ini nantinya. Perlahan dia diselimuti energi dari sistem untuk membawanya kembali ke awal game. Sistem pun memberi arahan, di babak kedua, mencobalah untuk mendapatkan akhir cerita yang baru, baiklah, aku harap kamu memiliki permainan yang menyenangkan, dan dengan begitu, babak pertamaku sudah berakhir. Scene berpindah di suatu tempat, terlihat MC yang baru memulai kembali dia terbangun. Setelah bangun dia masih tidak percaya, betulkah ini? Dia pun memandangi suasana di sekitarnya untuk memastikan. Setelah yakin dia berkata, aku kembali. Apakah jendela status sudah dapat dibuka? Setelahnya dia berbaring, suasana yang damai seperti ini, sudah lama sekali aku tidak merasakannya. Seorang gadis menghampirinya dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan di sana? Sehan pun tercengang melihat orang yang dikenalnya, Han Jisoo. Jisoo adalah adik perempuan yang sedang kuliah dan bergaul dengan cukup baik. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Jisoo. Karena wanita yang 1 tahun lebih muda dariku ini, ketika aku sedang sendirian, dia sering datang dan berbicara denganku. Sehan pun menjawab, maaf, dia kembali bergumam, meskipun aku dekat satu sama lain, dia sangat sopan, jadi dia tidak menyerah sampai akhir. Ya, bahkan sampai perjuangan dia di detik terakhir nih. Jisoo bertanya, apakah kamu sedang bosan karena main game semalaman lagi? Lalu apakah SKS semester ini sudah diselesaikan? Tidak menjawab. Sehan tersenyum. Padahal ulangan semester ini belum dimulai, dia pun bertanya, tanggal berapa hari ini? Jisoo menjawab, 17 Agustus. 17 Agustus ya, Sehan dia bergumam, sudah kuduga ini nyata. Namun dia tersentak, tanggal 17 Agustus adalah hari di mana dimulainya dari permainan sialan ini. Dan Sehan menyadari bahwa dia kembali tepat di hari pertama dimulainya permainan. Itu benar-benar nyata. Katanya aku akan dikembalikan ke awal dari game, dan itu memang benar-benar membawaku dari hari di mana semuanya dimulai. Jisoo memanggilnya, Opa Sehan, kok malah tidur lagi? Masih ngantuk?
kau begadang buat main game kan? Yah, begitulah jawab Sehan, dia bergumam, itu benar, aku bermain game yang mengancam nyawa sepanjang hari siang dan malam, dan aku juga sudah menyelesaikannya. Aku benar-benar kembali. Jisoo kembali berkata, kau tahu kan kelas itu akan dimulai minggu depan. Yah, jawab Sehan, terima kasih buat semuanya. Aku sangat berterima kasih kepada Jisoo. Dan itu bukan karena dia selalu terus mengawasiku. Apa-apaan sih, ucap Jisoo memalingkan wajahnya. Ah, ngomong-ngomong, kau mau pindah tempat duduk tidak? Kenapa tiba-tiba, tanya Sehan? Dia terkejut melihat ke arah yang dilihat Jisoo. Terlihat seseorang yang sedang berjalan seraya memainkan handphonenya, dia Lee Jong-hyun. Si bangsat yang selalu menggoda Jisoo dan mengabaikanku karena aku hanyalah seorang gamer. Tentu saja ada orang seperti itu, apa yang akan terjadi padanya di ronde pertama, aku tidak ingat. Ada kemungkinan tinggi dia tidak berhasil menyelesaikan ronde pertama. Sehan pun berkata pada Jisoo, tidak, kau tidak perlu pindah karena aku. Kenapa, tanya Jisoo. Kau membencinya kan, bahkan kau sampai nabrak dia kemarin. Ketika ia tanya, Sehan tidak ingat, meski Jisoo bilang kemarin, itu sudah 10 tahun berlalu bagi Sehan. Jisoo pun merespon, tapi ya, aku tidak suka itu, dia selalu menatapku dengan aneh. Aku merasa terganggu kalau dia mulai ngobrol denganku, jadi lebih baik aku pindah saja. Ada apa di sana? Mendengar itu Sehan dia tersentak kaget. Itu benar, kalimat barusan memulai segalanya, persis sama seperti 10 tahun yang lalu di hari yang sama. Waktu itu Jisoo dan aku mengobrol, dan kemudian dia mengucapkan kalimat itu. Apa itu di sana? Pasti sedang ada syuting film. Kalimat itu, yang berarti, terlihat di belakang dari tempat mereka, ada gerombolan goblin yang muncul. Para goblin itu terlihat meraungel. Orang-orang yang melihat itu berkata, wah, apa-apaan ini? Apa itu kostum? Apa ada orang sekecil itu? Mereka anak kecil kah? Oh, apa ada syuting film? Banyak dari mereka yang dekat dengan para goblin itu saling berkomentar melihat hal tersebut. Jisoo pun mengajak Sehan untuk melihat juga. Tidak, tunggu saja di sini sebentar, ucap Sehan. Apa? Tanya Jisoo. 10 tahun yang lalu, aku ikut melihat monster itu karena Jisoo menarik tanganku. Sehan kembali berkata pada Jisoo, tunggu sebentar, sebentar saja. Terlihat banyak orang yang berkerumun mendekati para goblin itu. Ini syuting apa? Tanya Jisoo. Namun setelah mengatakan itu dia terkejut, seseorang berteriak, monsternya menusuk seseorang. Sakit, serak. Setelah menebas orang itu, goblin tersebut tertawa puas. Terlihat para goblin itu yang mulai agresif. Jisoo yang melihat itu berkata, apaan itu? Mereka monster sungguhan. Orang-orang mulai berbondong-bondong mendekati para monster. Tapi itu adalah pilihan paling buruk yang pernah mereka buat. Para goblin ini punya kekuatan agak sedikit lebih rendah dari pria dewasa. Oleh karena itu mereka mengincar yang lemah. Yang berarti, berbalik sama saja artinya meminta untuk dibunuh oleh goblin. Bagi para goblin, membunuh bukanlah sebuah perburuan, melainkan sebuah game. Karena itulah, saat mereka membunuh orang, mereka tertawa. Ini menjadi sangat mengerikan. Jisoo pun menggapai tangan Sehan, kita harus lari, Opa Sehan, terlihat ada salah satu goblin yang menerjang ke arah mereka berdua. Sehan dia melihat goblin itu dan bergumam. Aku sangat lemah dan pengecut saat itu. Goblin itu mulai mengayunkan pedangnya. Jisoo yang melihat itu dia menggerakkan giginya. Dan dia langsung menghalangi goblin itu. Itulah kenapa di saat ronde pertama,
Saat aku duduk membeku, dia berdiri di depanku. Dan darah Jisoo berhamburan di badanku. 10 tahun lalu, aku lari meninggalkan Jisoo dan melarikan diri seperti seorang pecundang. Tiba-tiba sistem memberitahukan. Kesempatan kedua kamu akan dimulai. Sinkronisasi akan dilakukan sebelum kesempatan kedua dimulai. Sehan dia melihat pemberitahuan itu dan bergumam. Aku adalah satu-satunya player yang telah melihat akhir dunia ini sekali. Sehan dia mengepalkan tangannya seraya berdiri. Dia menerjang seraya bergumam, karena itulah aku berbeda. Saya berbeda dari diriku yang 10 tahun lalu. Goblin yang melihat Sehan menerjang, itu terkejut. Goblin itu pun menebas ke arah Sehan. Namun berhasil dihindari Sehan dengan menundukkan badannya. Kali ini gumam Sehan. Bom, aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir buruk seperti terakhir kali. Setelah menusuk goblin itu, Sehan terlihat sangat percaya diri. Setelah menghabisi goblin, notif pun muncul. Kamu telah membunuh goblin dari stage pertama. Kamu sekarang bisa membeli DLC. Spesial paket ronde pertama. Spesial paket ronde pertama. Kamu telah mendapatkan poin yang tersisa dari ronde pertama. Spesial paket ronde pertama. Kamu sekarang mendapat akses ke komunitas. Gunakan itu saat sinkronisasi selesai. Setelahnya, notif muncul lagi yang memberitahukan sinkronisasi telah selesai. Selamat, kesempatan kedua kamu akan dimulai sekarang.